kita di surah Hud ini dari ayat dia tuh dari ayat 50 dari ayat 50 sampai ayat 60 ini khusus tentang kisahnya Nabi Hud. Ya, jadi ini nih yang dari ayat-ayat ini nama surat diambil, yaitu kisahnya Nabi Hud alaihissalam. Ya, kita sudah sekarang di ayat 58. Ayat 58 sebentar lagi kita selesai nih untuk kisah Nabi Hud alaihissalam. Karena dia sampai ayat 60. Jadi sekarang Ibu Elisa ayat 58. Ya, Ustaz. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa amruna najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min adzabin ghalid. Dan walamma, dan ketika jaa datang amruna, keputusan kami, najjaina, kami selamatkan Hud wallazina, dan orang-orang yang amanu, dan orang-orang yang beriman bersamanya, birahmati, dengan rahmat minnah dari kami, dan kami selamatkan mereka dari siksa yang keras. Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dan dari azab yang berat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. Walamma, dan ketika jaa datang amruna, perintah kami, maksudnya perintah kami, perintah akan siksa, ya, atau amruna maksudnya azabuna, ya, karena perintahnya adalah berupa diturunkannya siksa. Dari mana kita tahu kalau amruna itu artinya azabuna? Dari kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan najjayna, ya, kami selamatkan. Tuh, jadi apa yang diselamatkan? Kenapa diselamatkan itu? Ya, jadi bukti itu bukti bahwa aku mau pakai ini. Jadi ini kata najaina ini menunjukkan bahwa kata amrunanya ini adalah azabuna, siksa kami. Ya, kenapa? Karena Allah katakan najaina, kami selamatkan Hud dan Hud. Jadi ketika datang siksa kami, najaina, kami selamatkan Hud dan Hud.
walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman ma'ahu bersama dia, birahmatin, karena rahmat atau dengan rahmat minna dari kami. Ya, wa najjaynahum, dan kami selamatkan mereka min adzabin ghalidhin, dari siksa yang berat. Jadi ini ya, ini namanya apa nih Bu? Ini ada namanya, kalau dari sisi ihtibak ini berarti kebalikannya. Ya, najjainahu, dan kami selamatkan Hud, dan kami siksa orang-orang yang kafir, para penentangnya. Ya, walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Gitu ya. Baik. Itu ayat 58. Jadi sunatullah itu sudah, ya, sunatullah. Kapan kebenaran itu ditentang? Orang yang membawa kebenaran itu dianiaya, orang yang membawa kebenaran itu disakiti, maka orang yang disakiti padahal membawa kebenaran itu akan dihibur oleh Allah dengan apa? Dengan diselamatkannya dia dari siksa yang Allah turunkan. Sebaliknya, orang-orang yang kufur akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sunnatullah. Itu sudah sunnatullah. Ya. Baik, kita teruskan dulu di ayat berikutnya. Ayat 59. Bu Nining. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rasulahu wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Watilka, dan itulah, tilka itulah adun, kaum Ad, jahadu, mereka mengingkari, biayati, dengan ayat-ayat, Rabbihim, Tuhan mereka, wa asau, dan mereka mendurhakai rasul-rasulnya, wattaba'u, dan mereka mengikuti amro, perintah, kulli, semua, Jabbari, penguasa, anid, yang durhaka. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang, lagi durhaka. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. وَتِلْكَ عَادٌ, dan itu kaum Ad, jahadu, mereka menentang, ya. Jahadu, mereka tidak percaya, tidak beriman di ayati Rabbim, kepada ayat-ayat Tuhan mereka, tanda-tanda Tuhan pemelihara mereka. Wa'asau, dan mereka membangkang rusulahu, terhadap utusan-utusannya, utusan-utusan Allah. Wattaba'u amra kulli jabbarin anid, dan mereka mengikuti, mentaati perintah setiap jabbar, ya, setiap pemimpin yang sombong, ya, anid, yang sangat membangkang perintah. Ini sifatnya kaum Ad itu. Ada 3, berarti apa tuh? Juhud, terus isyan, sama ittiba'.
ittiba al-umara al-jabbarin. Tuh. Jadi itu sifatnya tuh. Menentang Allah, kufur. Kalau kafar itu artinya kafar itu ingkar. Tapi kalau jahada itu keingkaran yang lebih keras itu jahad. Ya. Ya, biasanya disertai dengan kesombongan. Ibu bisa bayangkan satu kaum petani dikasih kemarau 3 tahun, tetap saja itu tidak beriman. Berarti kan saking kerasnya kekufuran mereka kan, saking sombongnya itu. Itu namanya jahad, juhud itu. Juhud. Ya, apa yang disebut isyan? Isyan itu membangkang. Diperintah untuk bertauhid, malah syirik. Diperintah untuk berbuat baik, malah tertawa, terbahak-bahak. Ya, tidak suka. Itu isyan itu. Nah, tapi mereka itu lebih senang mentaati pemimpin-pemimpin mereka yang nggak benar. Pemimpin-pemimpin yang ugal-ugalan. Ya, jabbar itu artinya pemimpin yang bertindak represif. Ya, anid itu yang sangat keras penentangannya kepada Allah itu anid. Yang seperti itu yang mereka taati. Ya. Jadi sejak dulu ya ada rakyat yang mentaati pemimpin yang nggak benar. Ya, pemimpin yang tidak sayang kepada rakyatnya. Tapi anehnya mereka mengikuti pemimpin seperti itu. Ya, udah jelas nggak sayang kepada rakyat. Tapi kenapa masih disukai pemimpin seperti itu? Ya, baik. Itu tuh yang Allah katakan. Kenapa Allah katakan watil ka'adun? Itu adalah ad. Ya, Allah kasih tunjuk seperti itu kaum ad. Sombong luar biasa. Ya. Dan Allah setelah itu kasih 3 sifat yang mencolok pada kaum ad. Juhud, isyan, ittiba' al-ahwa. Ya. Penentangan atau kekufuran yang sangat keras. Durhaka yang sangat hebat kepada Allah. Ya, terus kepada Rasulnya ya. Terus yang ketiga mengikuti pemimpin yang tidak sayang kepada rakyat. Ya, pemimpin yang sangat hebat penentangannya kepada agama, kepada Allah SWT. Ya, seperti itu sifatnya, maka kita lihat seperti apa siksa untuk mereka. Ya, orang yang seperti itu sifatnya tuh. Ini kita di ayat 60 nih, ayat terakhir untuk kisah kaum Ad. Ya, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Siapa nih? Ibu Ana. Ayat 60. Halo? Apakah suara saya sampai? Sampai, Pak. Sampai, Ustaz. Bu Ananya enggak. Ya, Bu Ana enggak respon. Bu Gayatri, monggo. Ya, Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya, maaf Pak Ustadz, nggak apa-apa Bu Gayatri dulu. Ya, ya. Ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'nata wa yaumal qiyamah ala inna adang kafaru rabbahum ala bu'dal li ibadin qaumi Hud. Wa utbi'u dan mereka diikuti taba'a fi di dalam hadihi ini di dalam ini dunya laknatan kutukan laknat wa yaumal qiyamah dan pada hari kiamat. Ala ingatlah inna sesungguhnya adan kaum ada kafaru mereka kafir Rabbihim kepada Tuhan mereka. Ala ingatlah bu dan
kebinasaanlah dari Bauda li ibadin bagi kaum Ad, kaum Hud, kaum Hud, dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini dan juga di hari kiamat. Ingatlah kaum Ad itu, ingatlah sesungguhnya kaum Ad itu kaum yang mereka itu kafir atau ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, dan ingatlah kebinasaan bagi kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Shadaqallahul azim. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وأتبعوا tadi wattaba'u ya. Mereka mengikuti perintah setiap orang-orang, setiap pemimpin-pemimpin yang bertindak represif, tidak sayang kepada rakyatnya, sangat sombong kepada Tuhannya. Wa utbi'u lalu dan nah ini balasannya. Wa utbi'u fi hadhihi dunya dan diiringi dan mereka diiringi fi hadhihi dunya di dunia ini la'natan dengan laknat, diiringi laknat. Laknat itu apa? Laknat itu artinya al-bu'du an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Ya. Wa yaumal qiyamati dan pada hari kiamat. Di dunia mereka dilaknat oleh Allah dan manusia, di hari kiamat juga sama. Nanti di hari kiamat itu diumumkan ala inna adan kafaru rabbahum. Hai, ingat, dilihat nih, sesungguhnya kaum Ad itu telah kafir kepada Tuhan mereka. Ala bu'dan. Ingatlah. Bu'dan. Binasalah. Li'adin untuk kaum Ad, kaum Hud, kaumnya Nabi Hud. Jadi di dunia dilaknat, di hari kiamat juga dilaknat. Sampai ada pengumuman seperti itu tuh saking buruknya kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Beberapa hal ya yang bisa diambil nih. Bahwa jelek ya orang yang taklid itu. Mengikuti pemimpin tanpa mengetahui kebenarannya. Atau tahu kejahatannya tapi diikuti juga, itu jelek. Ya, Allah melaknat mereka. Ya. Tapi ini kita ini lagi dipermalukan. Ya, oleh abuse of power. Lagi dipermalukan, malu kita kepada dunia. Setiap hari nih tentang putusan MK ini. Malu. Jadi semua media seluruh dunia itu menyoroti ini. Ya, siapa tidak mengerti kalau ini permainan? Ya. Nah, busuknya itu permainan di atas. Ya, enggak kira-kira, enggak malu ya. Nah, yang seperti itu kalau diikuti akan mendapat laknat dari Allah. Ya, tapi kita lihat saja tuh MK-MK-nya Pak Jimli As-Siddiq ini tegas apa tidak? Nah, kalau tegas ya, tegas dipecat tuh para hakim MK, terus putusannya ya dibatalkan karena nggak benar. Ya, itu belum pernah dalam sejarah di dunia seperti itu. Seperti mainan. Ya. Ya, kita ini dipermainkan. Dikira ini kita orang-orang bodoh semua. Ya, tuh. Ya, pelecehan sekali.
Baik ya, tapi begitu ya. Lafaznya wattaba'u kulla jabbarin anid. Mereka mengikuti setiap pemerintah yang jabbar, ya, yang galak, yang tidak sayang kepada rakyatnya, yang sangat menentang kepada Tuhannya. Tuh. Akhirnya apa Allah kasih? Wa utbi'u fi hadhid dunya la'nata wa yaumal qiyamah. Di dunia dilaknat oleh Allah dan banyak manusia. Di akhirat, di hari kiamat juga begitu. Jadi bagaimana itu caranya? Atau gambarannya di akhirat itu diumumkan. Di hari kiamat itu diumumkan di tengah-tengah manusia. Ya. Bagaimana itu? Ada di mana saya baca itu? Jadi di akhirat itu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia diumumkan ini ada lafadznya. Wala'natu ibadil mu'min kullama dzakar. Jadi di dunia itu setiap mereka ingat kaumnya Nabi Hud, kaum Ad ini mereka melaknat. Di akhirat, di hari kiamat, di tengah-tengah manusia ada yang menyerukan ala inna adan kafaru rabbahum. Ini kaumnya Nabi Hud nih, kaum Ad nih. Mereka ini ingkar kepada Tuhan mereka. Ya. Ingkar terhadap nikmat Tuhan mereka. Wajahadu bi ayatihi, diingat tuh. Ini kaum Ad nih. Mereka ini orang-orang yang menentang keras ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzabu rusulahu, dan mereka ini mendustakan para rasul Allah. Kenapa? Yang didustakan cuma Nabi Hud seorang. Ya kan? Tapi apa yang Allah katakan? Wa'asau, mereka bermaksiat, ya, membangkang. Apa katanya? Rusulahu, rasul-rasulnya. Kalau ada rasul itu satu, kalau rusul itu jamak. Kenapa itu? Karena satu rasul diingkari, satu rasul dimusuhi, itu sama saja dengan mengingkari semua rasul, memusuhi semua rasul. Ya, kenapa? Karena sikap orang yang beriman itu la nufarriqu baina ahadin min rusul. Kita tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul-rasul yang lainnya. Ya, sama saja. Jadi tidak percaya kepada satu rasul sama saja dengan tidak percaya kepada seluruh rasul. Ya. Terus dikatakan ala bu'dan wa tardan min rahmatillah li'adin qaumin Hud. Diingat ya, diingat, coba lihat. Ya, kaumnya Nabi Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad itu diusir dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, kenapa? Karena mereka dulu waktu di dunia kafir. Ya, sudah di akhirat seperti itu betapa sakitnya. Ya. Nah, kata-kata bu'dan liqaumi bu'dan li'adin qaumi Hud itu doa laknat itu. Doa laknat. Ya. Jadi sudah di hari kiamat doanya semoga mereka itu dihancurkan oleh Allah. Ya. Katanya apa? Doa alaihim bil halak. Ya, mendoakan mereka untuk hancur. Ya, waddamar, hancurnya. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesimpulannya tuh atau khulasahnya tuh Allah mengumpulkan sifat-sifatnya kaum Ad itu yang 3. Apa saja itu? Mereka sangat tidak percaya kepada tanda-tanda kemujizatan Nabi, ya, tidak percaya kepada kebenaran atau mukjizat yang menjadi tanda-tanda kebenaran seorang Nabi, itu Nabi Hud alaihissalam. Ya, tidak percaya akan tanda-tanda akan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan adanya semua jagat raya ini. Ya.
Yang ketiga mereka maksiat, ya, menentang Rasul mereka, yaitu siapa tuh? Nabi Hud alaihissalam. Dan menentang satu Rasul sama dengan menentang semua Rasul. Kenapa? Karena Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusul. Itu sikapnya orang yang bertauhid, ya. Kami tidak beda-bedakan satu rasul dengan rasul-rasul lainnya, ya, yang dari utusan Allah itu. Ya. Terus yang ketiga, sifat mereka itu taklid buta, ya, kepada pemimpin-pemimpin mereka yang mengajak ke neraka. Ya. Itu tiga sifat masyarakat yang jelek. Yang kayak gini nih berhak untuk dimusnahkan. Lalu setelah itu Allah tuturkan keadaan mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah laknat, di akhirat Allah laknat. Ya. Di dunia manusia melaknat mereka, di akhirat manusia melaknat mereka juga. Yang mendoakan laknat dan mendoakan hancur. Itu sampai ayat 60 selesai kisah tentang Nabi Hud alaihissalam. Jadi kita akan di kisahnya Nabi Saleh. Ya, Nabi Saleh ini masih saudaranya Nabi Hud itu. Maka peninggalan kaum Tsamud dan kaum Ad hampir sama aja. Ya, pahatan-pahatan batu yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang di Yaman dengan yang di Madain itu ya hampir sama aja, ya. Mereka punya kemampuan yang hampir sama, punya keterampilan yang hampir sama. Baik, jadi kita sekarang di ayat 61. Dapat banyak nih kita. Ayat 61. Siapa ini? Ibu In. Ya Ustaz. Ya Bu In. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila samuda akhahum sholihah. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Wa ila, dan kepada Samud, kaum Samud, akhahum, saudara mereka, Solihah, Solih. Qala, Solih berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah. Ma, tidak ada, lakum bagi kalian, min ilahin, dari Tuhan, ghairuhu, selainnya. Huwa, dia, ansa'akum, menciptakan kalian, minal arudi, dari bumi, maksudnya tanah ya Ustaz. Wasta'marakum, dan dia memakmurkan kalian, fiha, di dalamnya. Fastaghfiruhu, maka mohonlah ampun kepadanya, summa, kemudian tubu, bertobatlah kalian, ilaihi, kepadanya. Inna, sesungguhnya, Rabbi, Tuhanku, qaribun, amat dekat, mujib, maha memperkenankan. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagi kalian
selain Dia. Dia telah menciptakan kalian dari bumi, tanah maksudnya, dan menjadikan kalian pemakmurnya. Ya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Sadaqallahul adzim. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Ya. Wa ila Thamud, dan kepada kaum Samud. Akhahum, asalnya apa itu? Asalnya arsalna akhahum. Ya, kami utus akhahum, saudara mereka. Siapa itu? Hud, ya. Salihah, bukan Hud. Wa ila Thamud akhahum salihah, dan kepada kaum Thamud ya kami utus akhahum, saudara mereka. Siapa itu Salihah, Nabi Saleh. Jadi di sini ada di sini ya. Jadi wa ila Thamud Arsalna ya Ustaz. ya, jadi arsalna akhahum salihah. Misalnya di sini ya. Wa ila Thamud arsalna akhahum salihah. Dan sama kepada seperti yang ini, sama seperti yang 50. Ya, sama. Dan kepada kaum Tsamud kami utus akhahum, saudara mereka, Salihan, yaitu Nabi Saleh. Qala, Saleh berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Ya, wahai kaumku, u'budu, sembahlah oleh kalian Allah. Ini objek penderita. Malakum, tidak ada, lakum, bagi kalian, min ilahin, minnya artinya pun ya. Min ilahin, satu pun yang berhak disembah. Ilahin yang berhak disembah. Jadi tidak ada bagi kalian min ilahin, satu pun Tuhan yang berhak disembah. Ghairuhu, selainnya, selain Allah. Jadi menunjukkan apa nih? Menunjukkan bahwa kaumnya Nabi Saleh ternyata juga menyembah selain Allah. Jadi Nabi Saleh katakan, nggak ada ya yang berhak disembah oleh kalian kecuali Allah. Huwa, kenapa? Alasannya adalah huwa ansya'akum, dia yang menciptakan kalian. Ansya'a itu artinya menciptakan dari awal. Ansya'a itu ya, menciptakan dari permulaannya, minal ardi, dari tanah. Ya, wasta'marakum, dan menjadikan kalian sebagai apa namanya, wasta'mara, dan menjadikan apa namanya, yang meramaikan, menjadikan kalian sebagai yang meramaikan ya, fiha, di dalamnya, mesti di bumi itu
Allah yang menciptakan kalian pertama kali dari bumi, terus Allah yang jadikan kalian sebagai makhluk-makhluk yang meramaikan bumi ini. Fastaghfiruhu, maka mohonlah ampun kalian kepadanya karena dosa-dosa kalian, ya, menyembah berhala. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah, kembalilah kepada Allah. Inna rabbi qaribun, sesungguhnya Tuhanku sangat dekat. Mujibun, sangat mengabulkan doa. Ya, tuh kata mujib tuh. Menjawab itu. Ajaba yujibu, menjawab doa, mengabulkan doa. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Saleh pada kaumnya di sini jelas, ya. Ya, di sini jelas. Yang dilakukan adalah mengingatkan. Ya, namanya dakwah, ya. Mengingatkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah satu. Jadi penyembahan kalian terhadap berhala itu keliru. Ya, bukan hak berhala untuk disembah. Ya, kalaupun disembah ya memang bukan hak dia. Keliru itu. Maka disebut zalim, bukan tempatnya untuk disembah. Ya. Sekaligus ini menunjukkan bahwa setiap rasul itu memiliki tugas yang sama. Apa itu? Membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju pada penyembahan kepada Allah Sang Khaliq. Sama semuanya, kepada tauhid. Jadi semua rasul itu dakwahnya sama, ya, dakwah mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Terus yang kedua, Nabi Hud mengatakan huwa ansya'akum minal ardi wastamarakum fiha. Jadi kenapa wajib menyembah Allah? Karena yang menciptakan kalian Allah. Ya, yang menjadikan kalian ini bisa meramaikan dunia, ya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berbisnis, dengan cara banyak hal. Bertani. Nah, sekarang kalian dikasih fasilitas oleh Allah. Sehingga kalian menjadi orang-orang yang berkecukupan. Tapi kalian menyembah selain Allah, kan dosa. Ya. Kalian diperintah untuk berbuat baik, kalian berbuat jahat, kan dosa. Ada solusinya, ada. Fastaghfiruhu. Dan maka mohonlah ampun kalian kepada Allah, kepada Dia. Nah, summa tubu ilaih, kemudian bertobatlah, kembali kepada Allah. Jadi mesti paralel. Nah, kalau istighfar itu setelah istighfar cepat-cepat kembali kepada Allah. Kembali kepada jalan yang benar. Jadi bukan sekedar mohon ampunnya begitu tapi tidak bertobat, salah. Istighfar jalan, maksiat jalan terus, ya salah. Istighfar jalan, tobat jalan. Gitu tuh rumusnya. Ya. Terus Nabi Saleh mengatakan inna rabbi qaribun mujib. Tuhanku itu dekat. Ya, menjawab, mendengar doa, menjawab, mengabulkan doa. Yang penting mau istighfar, mau mengaku kesalahan, mau bertobat. Baik. Itu dakwahnya Nabi Hud. Nah, kita lihat ya respon dari dakwah itu. Ini semua sama ya. Ya Allah, gini ya. Beruntung kita jadi orang beriman, ya Allah. Kita lihat ayat 62. Ayat 62. Ibu Lydia. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza atanhana
ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Qalu kamunya ya, kaum Samud. Ya Saleh, wahai Saleh, pada sungguhnya kunta kamu fina di antara kami marjuan raja ya, menjadi harapan qabla sebelum hada ini atanhana apakah kamu larang kami anak budak untuk menyembah ma yang budu apa yang disembah apa yang budu abauna yang orang tua bapak-bapak kami sembah. Wa innana dan sungguh kami lafi berada dalam syakin keraguan mimma dari apa yang tad'una kamu seru kami ilaihi murib kepadanya orang yang ragu. Artinya mereka kaum Samud berkata, wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa atau agama yang engkau serukan kepada kami. Demikian Pak Ustadz. Ya. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Qalu mereka mengatakan, ya Saleh, hai Saleh, qad sungguh kunta kamu telah menjadi fina di tengah-tengah kami marjuan sebagai orang yang diharapkan. Ya, qabla hadza sebelum ini. Soleh kamu tuh. Ya, sebelum ini kita mengharapkan kamu itu jadi harapan kita. Oh, tiba-tiba ya. Atanhana apakah kamu? Tanya di kamu nih. Tanya apakah? Atanhana apakah engkau melarang kita? An-na'budu untuk menyembah ma ya'budu abauna. Apa yang ayah, bapak-bapak kita, kakek moyang kita sembah. Kamu melarang kita menyembah sesembahan yang disembah oleh bapak-bapak kita. Wa innana lafi syakkin. Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keadaan ragu. Mimma tad'una terhadap apa yang tad'una kalian ajak kepada kami. Kalian ajak kami ilaihi kepadanya. Ya, muribin. Ya, satu keraguan yang sungguh-sungguh. Ya, kami betul-betul ragu. Nah, jadi ini respon ya. Jadi apa nih responnya? Kalau Nabi kan ngajak manusia untuk mengikuti wahyu, ya, mengikuti kitab Allah. Tapi ini kaum mereka nih memang asalnya terdidik dalam lingkungan yang kufur, ya. Lingkungan yang syirik. Itu yang alot, ya. Paling susah sejak zaman Nabi Nuh. Ya, meluruskan syirik itu paling berat. Ya.
Jadi bagaimana itu responnya? Dia katakan, soleh kita tuh sebelum dakwah ini kamu itu jadi harapan kita ya untuk menjadi pemuka kita, pemimpin kita. Ya. Tapi kita mau tanya, kamu benar ya melarang kita menyembah Tuhan-Tuhan yang nenek moyang kita sembah? Waduh, ya. Kalau begitu kita ragu benar-benar sama dakwah kamu ini. Nggak benar kamu dakwah. Jadi samanya ya, kalau kaumnya Nabi Hud, itu juga wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Taklid juga ya. Taklid buta. Jadi mengikuti pemimpin yang nggak benar. Pasti nggak ada dalil kan? Yang ini juga sama saja. Mengikuti tradisi nenek moyang dalam penyembahan. Nggak pakai dalil. Nah, dan itu sebenarnya pelecehan terhadap akal yang sehat. Ya. Pelecehan. Ya, jadi dia telah menginjak akal sehatnya. Kalau tetap mengikuti taklid kepada yang nggak benar. Dalam. Tadi ngaji nggak? Ngajar, Bah. Mayam kalau mandi yang bersih. Baik, itu sampai ayat 62 ya. Ya, nanti ini sampai ayat 68 waktunya juga nggak cukup. Yes. Insyaallah hari Kamis yang akan datang. Sampai mana ngaji? Sampai surat Al-An'am. Oh, lama banget. Mamas umur 5 tahun sudah hatam. Karimah udah 50 tahun belum hatam. Yang rajin sendiri. Yang Pak Ustadz. Dah. Pak Ustadz. Iya, Bu. Kenapa tad'unana kenapa jadi tad'unya jadi jamak ya Pak Ustadz? Tadinya kan ngomongnya diarahkan kepada Nabi Sol. Berarti sudah ada kader-kader yang mendakwahi juga. Oh, bukan. Tad'u itu tanya kembali kepada Hud, kepada Soleh. Oh. Tanya nih anta, engkau. Engkau siapa? Engkau Soleh. Tapi dalam terjemahan ini kalian Pak Ustadz, kalian seru pada kami. Salah. Tad'u itu engkau seru, kepada kami. Iya, berarti engkau ya Pak Ustadz ya. Jadi kayak tak di sini juga engkau. Ya. Ya, jadi nunnya ini bukan nunnya tak ini. Nunnya ini nunnya kami. Ya, kami. Akar katanya da'awa. Ya. Ya. Wawu di akhir jadi alif, da'a gitu. Berarti hi itu Allah maksudnya Pak Ustadz, ilaihi. Hi-nya kembali ke ma. Oh, Maya. Kamu ajak kita ilaihi kepada apa yang kamu ajakkan itu. Oh, jadi itu ajakannya ya berarti ya. Iya, ajakan. Syukran Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Dalam satu ayat ada 2 arti keraguan-raguan. Apa bedanya nih Pak Ustadz? Yaitu syakin dengan roba. Iya. Begini ya. Syak itu 50% yakin, 50% tak yakin.
Ya, Ya, ragu ya. itu syak itu. Kalau raib itu bahasa kitanya raib itu meskipun disebut keraguan, Bang. ya raib itu tidak yakin artinya. Ya, tidak yakin. Sama sekali tidak yakin ya. Jadi berat raib. Berat raib. Berat raib. Jadi kalau dalam ilmu itu ada tingkatan begini ya. Ada dalam tingkatan ilmu ya, ada namanya ilmu. Ilmu itu 100%. Tingkatan keyakinannya, kebenarannya itu ilmu. Nah, terus ada namanya zan. Zan itu 60% lebih besar begini ya, lebih besar dari 60% ke atas. Itu zan itu. Di atas 60%. Di atas 60%. Itu zan. Di atas 60%, di bawah 100% itu zan. Ya. Terus ada namanya syak. Syak itu 50%. Ya. So, tapi kalau raib, raib ini raib itu nggak yakin sama sekali gitu ya. Raib itu. Yartab itu. Orang yang tidak menerima bagaimana sih ya? Ya, lebih buruk dari syak ini. Ya, tapi ini tidak masuk dalam lingkaran ilmu nih kalau sudah raib. Raib kenapa? Karena dia di bawah 50%. Kurang dari 50%. Itu raib itu. Roy Bafi ya Ustadz. Alif Lam Mim. Oh iya. Jadi berbeda dengan syak itu. Dia martabatnya lebih rendah. Ya. Nah, di bawahnya raib itu namanya jahl. Ya, jadi ini kurang dari 50%. Ya, kalau jahil mah 0 aja itu. Nggak tahu jahil. Iya. Ya, Bu ya. Ya, Pak Ustaz. Kalau yang ayat 58 itu kan ada najaa itu selamat. Nah, dengan salima itu selamat juga. Apa bedanya Pak Ustaz? Apa ada persentase juga selamatnya? Kalau salima, kalau naja itu artinya selamat dari bahaya. Ya. Terbebas dari bahaya. Tapi kalau salima artinya sejahtera. Sejahtera, damai, salima. Ya. Gitu sih. Salima minal afat. Ya, bisa saja sih. Tapi kalau dari bahaya biasanya pakai naja ya. Fa'injahumullah, bukan fasallamahumullah, enggak begitu pakai lafadznya. Ya, Bu. Ya. Dari penggunaannya. Ya, dari penggunaannya. Jadi kalau najia itu selamat dari bahaya. Tapi kalau salima artinya lebih indikasinya ke selamat, sejahtera, damai. Gitu, Bu. Ya. Ya. Terima kasih. Syukron, Pak Ustaz. Afwan. Ampun Ustaz. Ya. Baik, ayat selanjutnya kita lanjutkan di pekan depan ya. Baik, Miss. Ya, Bu Gayatri nggak ada. Ya, absen. Absen, bolos nih. Ada 8 orang pada bolos.
Ya, semoga mabrur. Amin. Itu paling penting tuh mabrurnya itu. Baik, Kak Ustadz, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiran. Dan Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di kelas menerjemah di petang hari ini, dan kita akan lanjutkan date berikutnya pekan depan, insya Allah. Dan kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa asyhadu an la bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka. Siapa itu ya? Afwan. Makan apa ya? Wajahnya berbatik, berbatik.